Shalom Lesu-lesu yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk di dalam pembelajaran untuk minggu pertama di bulan Februari dengan tema belajar berterima kasih, menghargai hal-hal yang kecil. Adapun tujuannya adalah supaya anak KUG dapat belajar menghargai hal-hal yang kecil. Cerita firman Tuhan ini terambil dari firman Tuhan kitab Injil Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Yaitu tentang perumpamaan talenta. Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Masing-masing hamba diberikan talenta menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Mengapa masing-masing hamba tidak diberikan jumlah yang sama? Bukankah memberikan jumlah yang sama lebih berkesan adil daripada berbeda-beda? Perumpamaan ini juga tidak mengatakan bahwa hamba-hamba tersebut mempunyai jabatan yang berbeda-beda. Kalimat kunci yang memberikan petunjuk bagi masalah ini adalah masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, ternyata Tuhan tersebut mengenal masing-masing hamba dan ia mempercayakan talentanya, yakni hartanya sendiri, dengan tujuan agar hamba-hambanya dapat mengelola harta yang dipercayakannya tersebut. Jika tujuannya adalah mengelola, maka yang dipercayakan juga harus sesuai dengan kemampuan hamba-hamba itu untuk mengelola. Jumlah talenta yang diberikan adalah manifestasi dari kapasitas hamba-hamba Tuhan itu untuk mengelola hartanya. Berapa nilai 1 talenta? Kalau kita lihat, talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3000 shikal. 1 shikal ini sama dengan 11,4 gram, yaitu kurang lebih 34 kilo. Dalam perjanjian baru, talenta adalah jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah seorang pekerja dalam 1 hari. Ini menurut Matius 20 ayat yang kedua. Jika gaji buruh pada saat ini diperhitungkan 100.000 per hari, maka nilai 1 talenta sama dengan 600 juta rupiah. Yang menarik di sini adalah respon mereka tidaklah sama. Yang pertama, hamba yang menerima 5 talenta segera pergi dan menjalankan uang itu. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani berarti ergastos. Ini adalah bekerja, berdagang dan beroleh laba 5 talenta. Dan hal yang kedua, di sini hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat hal yang sama dengan hamba pertama dan berlaba 2 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang pertama dan kedua setia, aktif dan progresif. Tetapi hamba yang ketiga malas, pasif dan regresif. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba-hamba yang menerima 5 dan 2 talenta mengembalikan uang tuannya beserta laba yang sesuai dengan jumlah talenta yang mereka terima. Setelah mendengarkan pertanggungan jawab hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu, sang tuan itu juga memberikan pujian dan upah yang sama kepada mereka. Walaupun yang satu menghasilkan 5 talenta dan yang lain menghasilkan 2 talenta. Tetapi mereka dapat perlakuan yang sama sebab mereka telah menggunakan talenta yang ada pada mereka dengan baik dan setia. Sedangkan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu tidak menghasilkan apa-apa karena ia tidak bekerja, melainkan menyembunyikan talentanya. Dan Tuhan itu menyebutnya sebagai hamba yang jahat dan malas. Ini terlihat dan kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-26. Juga hamba yang tidak berguna. Ini dikatakan di dalam ayat yang ke-30 bagian A. Kemudian ia pun memberikan hukuman dengan mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-30 bagian B. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang ketiga hamba itu adalah yang pertama, mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Dan yang kedua, jangan lalai mempergunakan talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan yang ketiga, hendaklah kita memakai talenta yang dikaruniakannya dengan setia,
aktif, progresif, dan berhasil. Dan yang keempat, orang yang dipercayakan banyak harus bekerja lebih keras, dan orang-orang yang dipercayakan hanya sedikit tidak boleh merasa diri kecil. Hubungannya apa dengan cerita KOG? Anak-anak KOG diajarkan supaya mengerti bahwa Tuhan menciptakan setiap orang secara unik dan tidak sama. Anak-anak KOG juga harus diajarkan supaya mereka dapat memahami bahwa Tuhan memberikan potensi kepada setiap orang secara berbeda-beda. Adapun problemnya adalah yang pertama, anak-anak biasanya gampang minder jika melihat temannya lebih menonjol daripada dirinya. Dan yang kedua, anak-anak biasanya iri jika teman-temannya lebih dibanding dengan dirinya. Oleh sebab itu, melalui cerita talenta ini, anak-anak KOG diajarkan supaya mereka dapat menghargai hal-hal kecil apapun yang Tuhan berikan kepada mereka. Anak-anak juga diajarkan supaya dapat menghargai kelebihan teman-temannya. Nah, untuk cerita pembukanya, Lause-Lause bisa melihat beberapa pilihan. Yang pertama, mungkin Lause-Lause dapat memperlihatkan jenis barang atau bisa juga uang pecahan 100.000 dan 50.000 dan 10.000. Lalu Lause-Lause memperlihatkan kepada anak-anak sambil bertanya, adik-adik, Lause ada uang 3 lembar. Kira-kira jika adik-adik disuruh memilih, kira-kira adik pilih yang mana? Siapa yang pilih merah? Siapa yang pilih biru? Dan seterusnya. Lause-Lause diharapkan melakukannya dengan interaktif. Lalu setelah beberapa detik, Lause-Lause boleh menanggapi dengan berkata, Lause tahu bahwa pilihan adik-adik pasti yang nilainya besar, bukan? Lause-Lause melanjutkan pertanyaan. Jika Lause bagi uang ini ke adik-adik, lalu ada yang dapat 100.000, ada yang dapat 50.000, dan ada yang dapat 10.000, kira-kira adik-adik ada yang sedih dan ada yang gembira? Lause-Lause berinteraksi lagi di sini dengan berkata, pasti yang gembira yang dapat 100.000 dan yang sedih yang dapat 10.000. Nah, isi cerita firman Tuhan ini mengingatkan kita sebuah perumpamaan tentang talenta. Adik-adik tahu ada seorang raja yang baik hati. Raja ini mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya. Yang pertama, hamba yang satu 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga dapat 1 talenta. Cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebuah perumpamaan tentang talenta. Adik-adik tahu 1 talenta itu nilainya besar loh. Kalau dihitung 1 talenta ada 6.000 dinar. Berarti jika diuangkan sekarang sekitar 600 juta. Besar sekali bukan? Tetapi adik-adik tahu sekalipun kepada mereka dipercayakan berbeda-beda jumlahnya, namun mereka tidak marah. Cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebuah perumpamaan tentang talenta. Tetapi adik-adik tahu, hamba yang satu yang diberi 5 talenta dan hamba yang kedua yang diberi 2 talenta dipuji oleh tuannya. Tuannya memuji kedua hamba itu karena sanggup melipat gandakan talentanya yang diberikan kepada mereka. Namun, hal ini berbeda dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga justru dimarahi oleh tuannya karena tidak mampu melipat gandakan talenta yang dipercayakan tuannya. Nah, kesalahan hamba yang ketiga adalah tidak dapat dipercaya atau bisa dikatakan malas mengembangkan talenta yang dipercayakan. Jadi aplikasinya kepada anak-anak KOG, di sini Lause-Lause dapat menjelaskan kepada anak-anak KOG bahwa Tuhan menciptakan kita dengan baik dan sempurna. Namun Tuhan juga mempercayakan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Di sini Lause-Lause menguraikan berbagai karunia. Ada yang memiliki karunia musik, pintar bermain keyboard, pintar bermain gitar, pintar bermain drum, dan lain-lain. Ada juga karunia menyanyi, ada yang suaranya merdu, dan lain-lain. Dan juga ada berbagai karunia yang lainnya. Tuhan juga memberikan karunia dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada yang dapat 1. Lause-Lause jelaskan kepada anak-anak KOG bahwa kalau mendapat jumlah banyak, maka kita harus mempergunakannya dengan baik. Kalau Tuhan memberikan dengan jumlah sedikit, maka kita juga harus mensyukurinya.
Untuk proyek ketaatan anak-anak KOG, di sini Lause-Lause dapat melakukan untuk mengarahkan anak-anak KOG supaya yang pertama, anak-anak KOG belajar menghargai hal-hal yang kecil dengan mensyukurinya. Dan yang kedua, anak-anak KOG menerima diri mereka apa adanya karena Tuhan juga mengasihi mereka. Selamat mempersiapkan diri, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Semangat, Tuhan memberkati.